Shalom, Amang Inang, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Renungan Harian HKBP Denpasar 1 Februari 2025. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, marilah kita datang ke hadirat Tuhan, memuji namanya dengan bernyanyi. Sebelum kita membaca firman Tuhan untuk kita pada hari ini, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat Tuhan mengucap syukur atas berkat anugerah Tuhan limpahkan kepada kami. Tuhan telah berikan kami istirahat yang cukup, dan kami boleh bangun pada pagi hari yang cerah ini, ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami Tuhan, layakan kami untuk menerima berkat firman-Mu yang akan menjadi pelita dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mengerti isi dari firman-Mu Bapa, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Hanya dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 84 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Amang, Inang, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebahagiaan adalah sesuatu yang diinginkan oleh semua orang. Kebahagiaan sering menjadi motif yang mendorong orang untuk bekerja lebih keras, belajar lebih giat, mencari uang lebih banyak, dan sebagainya. Tentu tidak ada yang salah dari keinginan untuk mencari kebahagiaan. Namun yang menjadi masalah adalah ketika fokus kehidupan kita semata-mata hanya mencari kebahagiaan yang sifatnya duniawi. Sesuai dengan firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, seharusnya yang kita kejar adalah kebahagiaan sejati yang tidak akan pernah layu dan tergantikan, yaitu kebahagiaan yang kita raih ketika kita memahami firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita pahami dengan benar dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah yang akan menjadi kebahagiaan sejati dalam kehidupan kita. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita menjalani hidup sesuai dengan rencana dan diam di dalam
kebenaran Tuhan. Untuk dapat meraih kebahagiaan, ada beberapa ilustrasi atau pandangan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, sesuai dengan firman Tuhan dalam Mazmur 84 ayat 6 dan 7, kita tidak terbawa oleh keadaan atau situasi. Orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan dalam rencana Tuhan memiliki kebahagiaan yang berbeda dengan kebahagiaan yang ada di dunia ini. Sementara dunia berkata bahwa kita bahagia jika kita kaya atau yang kita mau terkabulkan. Firman Tuhan jelas berkata bahwa kebahagiaan sejati manusia adalah ketika anak-anak Tuhan bersandar kepada Tuhan dan diam di dalam naungan kasih-Nya. Ketika melewati lembah kesedihan, justru anak-anak Tuhan tetap dapat bersukacita karena Allah menyertai. Kekuatan dan hadirat Allah lah yang membuat anak-anak Tuhan dapat melewati setiap tantangan hidup dengan sukacita. Yang selanjutnya adalah dengan mengisi keseharian dengan hadirat Tuhan. Ini pun tertulis dalam Mazmur 84 ayatnya yang ke-11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Kita bisa memperhatikan kisah yang tertulis dalam Alkitab para pahlawan iman, yaitu Abraham, Musa, Daud, Petrus, Paulus, dan lainnya. Mereka semua memiliki ciri yang sama, yaitu senantiasa menjalankan keseharian hidup mereka di dalam hadirat Tuhan. Mereka mengisi hidup mereka dengan suasana ilahi, yaitu melibatkan Tuhan dalam aspek kehidupan mereka. Tidak henti-hentinya bercakap dengan Tuhan atau berdoa kepada Tuhan, dan hidup dalam seluruh kepenuhan Allah. Tuhan hidup di dalam diri mereka, dan mereka pun tenggelam dalam hadirat Tuhan. Kita pun seharusnya demikian, amang inang saudara-saudara yang terkasih. Isilah hidup kita dengan hadirat-Nya. Jangan berhenti atau bosan berdoa, terus merenungkan firman-Nya. Puji-pujian dan penyembahan kita panjatkan kehadirat-Nya. Maka apabila sesuatu yang terjadi mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita tidak akan sedih atau kecewa, karena kita telah melibatkan Tuhan di dalamnya, dan kita tahu bahwa Allah akan selalu memberikan apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Renungan dari Mazmur 84 ayat 5 ini adalah bahwa orang-orang yang kekuatannya ada pada Tuhan dan memiliki hati yang tertuju pada Tuhan akan berbahagia. Ayat ini menyatakan bahwa kita diberkati ketika kita menemukan kekuatan kita di dalam Tuhan dan ketika hati kita tertuju kepada Tuhan. Berikut beberapa tafsiran mengenai Mazmur 84 ayat 5 ini. Yang pertama, orang-orang yang kekuatannya ada pada Tuhan akan merasa lebih kuat saat mereka semakin dekat kepada Tuhan. Berikutnya, orang-orang yang kekuatannya ada pada Tuhan akan menemukan ketenangan dan kebebasan. Orang-orang yang kekuatannya ada pada Tuhan akan merasa senang ketika mereka telah memutuskan untuk pergi ke Bait-Nya. Dan orang-orang yang kekuatannya ada pada Tuhan akan menemukan sukacita bahkan saat perjalanan mereka sulit. Tentu kita ingin berbahagia, amang inang saudara-saudara yang terkasih. Dalam Mazmur 84 ayat ke-13 mengatakan, berbahagialah manusia yang percaya
kepadamu. Demikian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Kiranya kita boleh terus diam di dalam rumah Tuhan, yaitu ada Tuhan dalam hati kita, dan hati kita terus memuji-muji Tuhan senantiasa. Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman yang boleh menyapa kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas pernyataan firman-Mu, berkat firman-Mu yang boleh kami terima, sehingga kami boleh berbahagia untuk diam di dalam naungan kasih-Mu ya Bapa. Dan kami boleh memuji-muji nama-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh janji-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk boleh tetap percaya kepadamu dengan pertolongan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami tidak mampu melakukan apapun tanpa penyertaan-Mu ya Bapa. Kami akan bersandar kepadamu Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan membawa kami dalam kehidupan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Bimbing mereka, tuntun mereka dalam setiap langkah mereka, dalam aktivitas mereka sepanjang hari ini. Biarlah Roh-Mu selalu menyertai kami dimanapun kami berada, baik yang dalam pergumulan. Kiranya Tuhan mau menolong mereka, lepaskan mereka, bebaskan mereka ya Tuhan, ringankan langkah mereka ya Bapa. Begitu juga untuk kami semua ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kami, sehingga boleh lebih baik lagi, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan yang telah banyak kami lakukan Bapa. Nah, dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan harian untuk kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Oh